Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kisah mistik, bagaimana jika kita mendapati sosok pocong yang terjebak di rumah kita? Setelah pocong itu masuk rumah lalu kita memergokinya tapi si pocong tidak bisa keluar dari rumah? Pasti kita yang akan keluar rumah, iya kan? Tapi tidak bagi Abbas, tokoh dalam kisah nyata ini. Ia malah mengunci pocong itu dengan wirid lalu menyekapnya sampai tuan yang mempunyai pocong itu datang mengambilnya. Kisah mistik nyata didatangi pocong pesugihan, itulah judul cerita ini. Dan tentunya, semua nama tokoh dan tempat dalam cerita ini telah kami samarkan. Baiklah sahabat kisah mistik, agar tidak penasaran, mari kita langsung saja ke ceritanya. Abbas adalah pria asal Bogor yang dikenal dengan semangat juangnya. Setahun yang lalu, ia menikah dengan seorang wanita lembut dan cerdas yang mendapatkan pekerjaan di kantor pemerintahan di Malang, Jawa Timur. Tak lama setelah pernikahan, mereka pun merantau ke kota itu dan tinggal di sebuah rumah kontrakan sederhana di pinggiran kota. Meski baru menikah dan belum dikaruniai anak, impian mereka tentang kehidupan yang lebih baik selalu menyala. Abbas bekerja di dunia internet, menjalankan bisnis jual beli motor, mobil, hingga properti. Setiap barang yang ia jual, seolah memiliki daya tarik magis yang membuatnya cepat laku. Di balik keberhasilannya, Abbas juga dikenal memiliki sedikit ilmu kebatinan. Namun untuk mencari nafkah ia lebih mengandalkan ikhtiarnya, kerja keras, strategi cerdas, serta doa tulus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia selalu berkata, rezeki itu datang dari usaha dan keyakinan, bukan dari sihir. Meski hidup jauh dari kampung halaman, Abbas tidak pernah melupakan akar dan nilai kekeluargaan. Setiap malam, setelah lelah bekerja, ia kerap menyempatkan diri menyapa bapak-bapak warga di pos ronda dekat rumah kontrakan mereka. Di sana, dalam suasana hangat dan penuh canda, ia menjalin pertemanan yang membuatnya betah. Di antara mereka, ada seorang pria bernama Pak Jono, yang rumahnya berada di gang yang berbeda namun kerap menjadi bahan pembicaraan karena gaya hidupnya yang angkuh dan kesuksesan dalam berbisnis barang bekas. Pertemuan pertama Abbas dengan Pak Jono berlangsung tanpa kesan mendalam. Di pos ronda, sambil menikmati secangkir kopi hangat, mereka saling bertukar cerita. Pak Jono, dengan gaya bicara yang santai namun penuh percaya diri, mengungkapkan bahwa dirinya juga bergerak di dunia jual beli barang bekas. Namun seiring berjalannya waktu, Abbas mulai menyadari perbedaan mendasar antara dirinya dan Pak Jono. Di antara keramaian obrolan malam itu, terdengar desas-desus dari warga lain. Kabarnya, Pak Jono memiliki sebuah ajian rahasia yang mampu meluluhkan lawan bicaranya. Tak hanya itu, istrinya, seorang penjual nasi yang handal, disebut-sebut memiliki pesugihan pocong, suatu kekuatan mistis yang konon mampu menghadirkan kekayaan yang luar biasa. Meski begitu, Abbas memilih untuk tidak ikut campur dalam urusan mistik itu. Aku lebih percaya pada usaha dan doa, bukan pada pesugihan, gumamnya dalam hati. Ia yakin bahwa rezeki datang dari kerja keras dan kejujuran. 2 tahun berlalu dengan berbagai lika-liku kehidupan di Malang. Dengan modal tabungan dan sedikit pinjaman bank, Abbas dan istrinya akhirnya mampu membeli sebidang tanah tidak jauh dari rumah kontrakan mereka. Di atas tanah itu, mereka membangun sebuah rumah sederhana 2 lantai, simbol dari impian dan kerja keras mereka. Rumah baru itu bukan hanya sebagai tempat tinggal, tetapi juga wujud keberhasilan usaha dan doa yang selalu disematkan setiap hari. Meski sudah memiliki rumah sendiri, Abbas tidak pernah melupakan rutinitasnya di pos ronda. Setiap malam, ia masih sesekali bergabung dengan para warga, menyapa dan berbincang tentang kehidupan. Di antara mereka, keberadaan Pak Jono tak pernah absen. Namun, kali ini tatapan Pak Jono terlihat berbeda. Mungkin karena perasaan iri yang tersimpan sejak lama,
ia tak bisa menyembunyikan rasa panas hati melihat Abbas yang sederhana namun berhasil memiliki rumah sendiri. Suatu ketika, Pak Jono memutuskan untuk merenovasi rumah kontrakannya menjadi bangunan 2 lantai. Dalam proses renovasi itu, ia membutuhkan kayu bekas untuk berbagai keperluan pembangunan. Tanpa berpikir panjang, ia pun menghubungi Abbas, yang selama ini dikenal sebagai sosok dermawan dalam urusan bisnis. Abbas dengan senang hati menyediakan kayu-kayu bekas dari pembangunan rumah barunya, walaupun ia memberikannya dengan sistem kredit. Tentu Bas, nanti kayu itu akan kucicil pelan-pelan. Tenang saja, kayu MU nanti aku bayar, ujar Pak Jono dengan senyum santai yang sudah terlalu sering ia ucapkan. Namun, hari demi hari berganti minggu, janji itu terus tertunda. Tidak ada satupun pembayaran yang datang, membuat keadaan menjadi semakin genting. Istri Abbas, yang selama ini juga membantu mengatur keuangan keluarga, mulai merasa risih. Suatu hari, ia pun memutuskan untuk langsung menagih hutang kayu itu ke rumah Pak Jono. Namun, kedatangan istri Abbas justru disambut dengan kemarahan dan ancaman. Pak Jono dan istrinya menantang adu kesaktian, sebuah duel mistis yang melibatkan kekuatan gaib, yang membuat istri Abbas pulang dengan wajah pucat dan ketakutan yang mendalam. Kisah adu kesaktian itu menyebar di antara warga pos ronda. Banyak yang terpana dan khawatir, terutama karena mereka mengetahui kabar tentang ajian Pak Jono dan pesugihan pocong istrinya. Sementara itu, Abbas, yang mendengar segala isu itu, memilih untuk diam. Ia tahu bahwa dalam hidup, tidak semua tantangan harus dijawab dengan kekerasan atau kekuatan mistis. Aku percaya bahwa segala sesuatu ada waktunya. Doa dan kerja keras akan selalu menuntun pada jalan yang benar, pikirnya. Namun, malam itu berbeda. 1 bulan setelah insiden penagihan hutang kayu, ketika langit mulai meredup menyambut waktu sholat maghrib, sesuatu yang aneh terjadi di rumah Abbas. Saat ia sedang menundukkan kepala dalam sujud bersama istrinya, tiba-tiba ia merasakan kehadiran yang asing di depan pintu rumah. Ada sesuatu yang mengganggu ketenangan malam itu, sebuah kehadiran yang membuat bulu kuduknya berdiri. Setelah selesai sholat, Abbas segera menghentikan doa-doanya dan memandang ke arah pintu depan. Dengan langkah ragu, ia berjalan menuju pintu dan membuka kuncinya perlahan. Di luar sana, dalam keremangan malam, ia melihat sesosok makhluk yang membuat jantungnya berdegup kencang. Di sana, tampang pocong melompat-lompat di dalam pekarangan rumahnya. Pakaian kafan putihnya yang compang-camping menambah kesan menyeramkan. Namun yang paling aneh, pocong itu seolah tak bisa melompat keluar dari pagar rumah. Setiap kali mencoba menyeberang, badannya seakan terhambat oleh kekuatan gaib yang mengurungnya di dalam pekarangan. Abbas dengan tenang, namun dengan hati yang berdebar, ia segera mengambil langkah bijak. Ini bukan pocong biasa. Sepertinya ada yang mengendalikan kehadirannya, gumamnya dalam hati. Tanpa memberitahu istrinya, ia mengunci dengan wiridannya dan memastikan pocong itu tidak bisa bergerak bebas. Abbas merasa ada pesan atau maksud yang ingin disampaikan. Siapa sebenarnya yang mengendalikan makhluk itu? Dan mengapa ia masuk rumahnya? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu seolah tersimpan dalam keheningan pekarangan yang gelap. Di malam berikutnya, ketika rembulan bersinar tipis menyinari pekarangan, suara langkah kaki terdengar mendekat ke pintu rumah Abbas. Hati Abbas berdebar kencang saat pintu depan kembali diketuk. Dengan perlahan, ia membuka pintu dan mendapati sosok yang selama ini hanya dikenal dari bisikan warga, Pak Jono. Namun, kali ini wajah Pak Jono tampak berbeda, seolah menyimpan rahasia besar dan beban rasa bersalah.
Dengan nada suara pelan dan hampir berbisik, Pak Jono berkata, "Bas, aku datang bukan untuk menantang kekuatan atau membayar hutang. Aku datang untuk meminta agar kau melepaskan pocong itu." Abbas tertegun, tak menyangka bahwa lawan bicara yang selama ini hanya dikenal sebagai sosok angkuh dan penuh tipu daya, kini datang dengan nada penuh penyesalan. "Apa maksudmu, Pak Jono? Pocong itu, siapa sebenarnya yang mengendalikannya?" tanya Abbas dengan suara lirih, namun penuh kewaspadaan. Pak Jono menghela napas panjang sebelum akhirnya menjawab, Itu adalah pocongku. Selama ini, aku berusaha mengandalkan kekuatan mistis untuk mengatasi persaingan dan masalah dalam bisnisku. Pesugihan yang kutawarkan kepada istriku adalah sebuah ritual yang memanggil pocong. Aku tidak pernah berniat menyakiti siapapun, tapi entah bagaimana, kekuatan itu telah menguasai diri kami. Dengan mata yang mulai berkaca-kaca, Pak Jono melanjutkan, "Aku tahu semua yang terjadi adalah kesalahan. Aku tahu janji-janji tentang kayu, tentang adu kesaktian itu, semuanya hanyalah penutup dari kesombonganku. Aku tak pernah membayangkan bahwa suatu hari nanti, kekuatan itu akan berbalik pada diriku sendiri." Abbas mendengarkan dengan seksama. Suasana yang tadinya tegang kini berubah menjadi sunyi penuh penyesalan. Namun, di balik kesungguhan Pak Jono, ada keanehan yang tak bisa dijelaskan. Lalu, apa maksud Pak Jono menyuruh pocong itu datang ke sini? Nyolong duit? Atau menakuti saya? Tanya Abbas pelan. "Maaf Bas, saya mohon lepaskan pocong itu. Saya janji tidak akan ganggu kamu lagi, dan hutang kayu, nanti pasti saya bayar." Pak Jono memohon setengah berbisik. Tidak mau istrinya nanti terganggu dan suasana menjadi ramai, Abbas melepaskan pocong itu. Kini Abbas tahu siapa pemilik pocong itu, dan Pak Jono semakin malu dengan kesombongannya lalu pamit pulang. Di pagi hari, ketika sinar mentari mulai menghangatkan rumahnya, Abbas duduk di teras sambil menyeruput secangkir kopi. Ia memikirkan semua yang telah terjadi. Persaingan dengan Pak Jono, hutang kayu yang tertunda, kehadiran pocong yang ternyata membuat malu tuannya. Abbas menyadari bahwa kehidupan adalah sebuah perjalanan panjang yang penuh dengan liku dan misteri. Setiap pertemuan, setiap peristiwa, meski tampak menyeramkan di awal, akan menjadi bagian dari cerita besar yang membentuk diri kita. Demikianlah sahabat kisah mistik nyata didatangi pocong pesugihan ini. Semoga terhibur dan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.